Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di pelajaran prakarya dengan Ibu Arum. Masih semangat kan belajarnya? Pada hari ini kita akan melanjutkan penjelasan materi bab 3 tentang budidaya ikan konsumsi bagian 2. Di pertemuan minggu kemarin, kita sudah selesai membahas materi budidaya ikan konsumsi mengenai komoditas ikan konsumsi dan jenis ikan konsumsi. Pada hari ini kita akan melanjutkan penjelasan materinya. Yang akan kita bahas yaitu mengenai sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi serta wadah dan budidaya ikan konsumsi. Sebelum kita melanjutkan ke penjelasan materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Sebelum memulai budidaya, perlu mengetahui sarana produksi apa yang dibutuhkan. Sarana produksi meliputi bahan, alat serta wadah budidaya. Yang pertama, bahan. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif dan tidak cacat dan memiliki sisik yang utuh. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu dengan langkah berikut. Yang pertama, isi plastik dengan air dan benih ikan. Lalu, biarkan terapung di permukaan air selama 10 menit. Yang kedua, masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi air kolam atau aklimatisasi. Yang ketiga, biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dari kemasan benih atau plastik.
sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah tambak atau kolam. Selanjutnya, air. Air mempunyai peran penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya seperti ikan, udang, dan plankton. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya, kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air, sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, di antaranya kapur pertanian seperti kalsit dan dolomite, serta kapur aktif. Selanjutnya, obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala. Salah satunya, kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan seperti tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Wadah budidaya ikan konsumsi. Lokasi budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan jenis wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Yang pertama, untuk wadahnya yaitu kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu, sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Kemudian yang kedua yaitu bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Kemudian akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Kata akuarium berasal dari bahasa Latin yaitu aqua yang artinya air dan area yang artinya ruang. Jadi, akuarium merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Kemudian,
keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan, mengingat daerah perairan di Indonesia yang sangat luas. Perairan yang bisa dimanfaatkan termasuk perairan darat dan laut. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi bab 3 kita mengenai budidaya ikan konsumsi. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu lagi di penjelasan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.